Ya, terima kasih kepada beliau Mas Anies Surahman selaku Ketua dari Direktur dari Bank Sampah Indo Kabupaten Jepara, kepada Bapak Gunawan selaku penggiat lingkungan dari Desa Krapyak, dan Bapak Abdai yang dari PLTU BJB. Ini sebuah angin surga sebenarnya. Kalau memang untuk penggiat-penggiat lingkungan ini sebagai sesuatu yang luar biasa buat kami. Terus ini ada juga Pak Inggi. Pak Inggi, saya terima kasih sekali atas supportnya, support yang luar biasa buat kami. Kita mulai awal di tahun 2021 di bulan November, tapi untuk per bulan September ini kita sudah mencapai, kalau menurut saya ini suatu yang luar biasa. Tapi ini masih banyak PR-PR yang harus kita lakukan lagi, dan saya masih butuh support yang luar biasa lagi dari Bapak Petinggi Penanggulangan. Di sini juga ada Pak Darmuji, ya. Pak Darmuji ini adalah rekan, beliau adalah kepala Pasar Jepara 1 yang sudah mulai bergerak untuk mencintai lingkungan. Terima kasih. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi unek-unek, karena kita memang pada saat ini seperti yang diinformasikan oleh Bapak Gunawan, banyak sekali penggiat-penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Sangat banyak kalau menurut saya, menurut pendataan saya. Ada PKPS, ada Perbanusa, ada Adupi, ada juga Asopsi, semua ada di Kabupaten Jepara. Tapi apakah ini bisa menjamin untuk pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Jepara? Saya nyun sewu juga mulai kegiatan lingkungan itu mulai tahun 2016 sampai sekarang, saya belum merasakan sebuah sukses yang luar biasa untuk berkaitan dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Karena untuk Desa Anjugung, Mas Gunawan, alhamdulillah kami bersama dengan DLH, bersama dengan Bank Sampah Indo, kami yang mendampingi. Alhamdulillah sudah mencapai titik untuk pengelolaan sampah keringnya. Untuk sampah basahnya masih belum. Terus lagi saya mohon maaf sekali kepada Bapak Gunawan untuk yang EcoBrick, gerakan sekitar 1000 EcoBrick, oke, untuk edukasi, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak, Pak. Karena apa? Karena ketika EcoBrick itu sudah dibikin banyak, itu kami sebagai pengelola sampah akan menjadi kesulitan untuk mengolah itu. Itu yang ingin saya tekankan. Jadi kenapa nyuwun sewu juga, saya dari dulu sampai sekarang itu selalu jalan stagnan dan tidak bisa berkembang untuk memberikan informasi dan edukasi, selalu mentok. Seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, edukasi, pilah sampah dari sumbernya. Nyun sewu, ini sudah kita lakukan dimulai tahun 2016 sampai sekarang. Bahkan kemarin ini yang paling kelihatan menonjol sekali di Desa Pecangaan Kulon sendiri, mulai bulan November 2021 sampai di bulan September 2022, ini hanya beberapa orang yang mau untuk melakukan itu. Untuk program-program kita harus benar-benar sinkron dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau di Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2019 itu adalah memperbanyak bank sampah. Ada inbubnya kalau tidak salah itu. Setiap satu desa satu bank sampah. Terus di tahun 2020 atau 2021 itu ada lagi untuk pengurangan sampah organik. Jadi nyun sewu, kalau di sini kita tetap berkutat, ada perbedaan persepsi antara pengelolaan sampah secara sepenuhnya dan pengelolaan sampah sesuai bagiannya masing-masing. Jadi yang perlu kita samakan di sini adalah sebuah persepsi. Persepsi kita sama dalam pengelolaan sampah. Seperti mungkin ada WCD dari gerakan pungut sampah.
Terus ada juga dari Perbanusa yang sekarang sudah galak-galak sekali untuk menggalakkan persampahan yang ada di kabupaten. Kalau kebetulan di Kabupaten Jepara juga itu ada sekretarisnya Perbanusa Jawa Tengah. Jadi di sini mereka ambil peran masing-masing. Seperti saya waktu itu karena saya tidak ada tidak ada keselarasan pemikiran. Dan nyun sewu Mas Anies ya, ini saya tak cerita masa lalu. Tidak ada keselarasan dengan Bank Sampah Indo. Akhirnya saya keluar. Saya bekerja sendiri Pak waktu itu. Dan saya di mana ada orang yang membutuhkan saya gabung. Ternyata di dinas ke DKK itu ternyata ada program yang namanya SDPM, sanitasi total berbasis masyarakat. Dan pilar keempatnya adalah penanganan sampah keluarga. Terus untuk pengembangannya lagi, seperti yang sudah kita lakukan di Pecangaan Kulon, kita bikin pupuk yang disponsori oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita bisa menchannelkan itu karena di sana ada program pengurangan sampah juga di BPAP, melalui konversi sampah ke maggot. Terus lagi di Dinas Pertanian juga ada untuk ketahanan pangan dan kembali ke organik. Ini jadi harus ada bagian masing-masing, harus ada edukasi yang di bawah, harus ada yang nendangi yang di tengah, harus ada yang bisa menchannelkan yang ada di atas. Kalau kita jalan sendiri-sendiri tidak sepakat dengan ini, saya yakin sampah yang ternyata kita sudah mulai sejak dulu sampai sekarang, sampah itu tidak ada pengurangan. Di Kabupaten Jepara, waktu saya melakukan sosialisasi pertama kali, itu saya dapat data dari Bank Sampah Induk, itu datanya kalau tidak salah dari NU waktu itu yang melakukan penelitian, itu sampah di Kabupaten Jepara itu hanya 120 ton per hari. Tapi ternyata sekarang sudah melonjak di 2022 itu sudah melonjak menjadi 400 ton per hari. Ini pengembangan yang sesuatu yang luar biasa. Padahal nyun sewu di sini kita nyun sewu termasuk saya ada sampah, ada penggiat lingkungan, ada nyun sewu Pak Gunawan, ada gerakan pungut sampah dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada pengurangan di sini. Apa yang salah dengan ini? Akhirnya setelah saya mengembara kemana-mana, Pak, saya pengen bertapa dulu, Pak. Alhamdulillah kalau kemarin-kemarin petingginya itu dari Desa Pecangan Kulon tidak ada yang support. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Pak Abdurrahman ini mensupport secara penuh. Makanya saya ingin bertapa di Desa Pecangan Kulon. Dan alhamdulillah di Pecangan Kulon sudah mulai pengelolaan. Di sini saya pakai sistem karena ini konsepnya desa mandiri sampah. Secara otomatis ini harus menjadi tanggung jawab sampah itu menjadi tanggung jawab desa. Saya berpikir kalau yang melakukan ini itu hanya bank sampah, jelas ini tidak mungkin. Karena banyak stakeholder yang terlibat. Kulo peleceti, Pak. Saya mulai peleceti satu persatu. Ternyata di PKK, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, itu ada yang berkaitan dengan lingkungan. Yang paling jelas kelihatan di sana adalah Pokja 3. Pokja 3 itu ada pemanfaatan lahan pekarangan. Di Pokja 4-nya itu ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di bidan desanya masuk ke puskesmas, masuk ke DKK ada program yang namanya SDPM. Terus ada di FKD. FKD itu juga ada program untuk kesehatan. Terus ada lagi masuk ke ranahnya Karang Taruna yang notabene-nya dia yang berhak mendapat kucuran dana dari desa. Ini juga ada yang namanya divisi-divisi lingkungan. Waktu awal-awal saya kolaborasi dengan Pak Inggi, coba kita diskusi sama Pak Inggi, ternyata ada kesulitan-kesulitan dalam pendanaan.
akhirnya saya coba memberikan solusi kepada Pak Inggi. Pak, di sini ada potensi untuk mengucurkan dana di PKK, itu ada untuk mengucurkan dana. Terus di juga ada potensi untuk kucuran dana. Akhirnya kita coba ini untuk menjadi kolaborasi, untuk ikut memikirkan persampahan yang ada di sebuah desa. Meskipun leadernya tetap pada bank sampah. Jadi kalau sampai sekarang ini, kalau boleh saya informasikan di sini, alhamdulillah meskipun sedikit kami sudah memulai aksi. Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus menunggu mereka sadar? Sementara sampah itu masih numpuk. Sembari kita melakukan aksi, kita sadarkan mereka juga dengan sosialisasi. Jadi kalau saya berpikirnya praktis, Pak. Kalau sekarang persampahan yang ada di Kabupaten Jepara semakin menumpuk, dengan situasi seperti ini, apakah kita masih menunggu untuk edukasi? Apakah kita harus menunggu lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain? Tetap sosialisasi, tetap sebanyak 90 komposter oleh Bapak Petinggi. Tapi berapa yang mereka gunakan? Ini kita sudah edukasi, mulai kita cara penggunaannya, mulai ini keuntungannya, sampai bahkan kami harus subsidi keuangan dari bank sampah untuk membeli air lindi hasil dari komposternya itu satu botol 400 mili itu kita beli dengan harga 6.000. Kenapa kita lakukan? Karena kami berusaha untuk menghargai apa yang mereka lakukan. Tapi ini juga sulit sekali untuk mereka melakukan itu. Kalau ini kita terus nunggu seperti ini, akhirnya ini tidak akan tercapai. Jadi fokus saya sebenarnya, ayolah kita sama-sama. Kalau di sini ada Perbanusa, kalau ada yang lain-lainnya, ada gerakan pungut sampah, ayo kita jadikan satu. Siapa yang berhak menyatukan ini? Bank Sampah Induk Jepara. Siapa yang berhak mengkoordinasi ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua ini nanti digabung, kita akan berjalan sesuai job masing-masing, kita sinkronkan dengan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Dinas Lingkungan Hidup berjalan sendiri, kita berjalan sendiri, tidak akan selesai persampahan yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi kalau menurut saya ini hanya sebuah koordinasi, dan ini kita harus samakan persepsi, karena ketika program yang namanya Desa Mandiri Sampah ini adalah sebuah program di mana desa itu mampu mengolah sampah mereka masing-masing. Jangan banyak menuntut untuk penggiat-penggiat seperti kita. Oke. Bagaimana sebuah bank sampah mau menuntut bantuan dari desa kalau yang sampah dikelola hanya 10-15% dari desa? Logis, kalau saya sebagai Pak Durrahman, saya tidak akan membantu bank sampah, saya tidak akan memberikan fasilitas bank sampah ketika sampah di desa itu hanya dipilih-pilihi. Itu. Ini hanya statement saya pribadi, Pak. Jadi saya punya idealis, kalau mengolah sampah, ayo, sampah itu ada dua, secara umum ada dua, sampah organik dan organik. Jangan pilih hanya organik. Kalau yang pilih organik saja, jadinya nanti petugas sampah. Kalau diambil hanya yang kering saja, itu nanti jadi tukang gosok. Ini yang mau kita tekankan, bahwasanya ayo ini sampah kita maksimalkan, kita atasi. Jangan nuntut fasilitas dulu. Buktikan dulu bahwasanya kita itu mampu untuk mengolah sampah ini, baru nanti kita minta fasilitas. Secara otomatis ini sebab akibat di dunia ini, kalau filosofinya kan sebab akibat ya Pak ya. Jadi kalau ada sebabnya pasti ada akibatnya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu,
pasti akan diperhatikan oleh masing-masing stakeholder yang ada. Jadi Pak Gunawan ini, karena Pak Gunawan sudah mulai, ayo kita sharing-sharing bareng Pak Gunawan, karena ini yang ada Pak Darmudi ini juga dari Bank Sampah kami juga. Jadi ayo kita sama-sama selaku penggiat lingkungan kita berpikir, mikir sampah bareng Kabupaten Jepara. Bagaimana paling tidak kita harus mampu untuk mengurangi itu. Sampah bukan hanya masalah kabupaten, bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup, bukan hanya masalah Bank Sampah Induk Jepara, bukan hanya masalah desa. Ini adalah masalah kita bersama. Dan alhamdulillah sekali kepada Bapak Abdai yang sangat-sangat mensupport kegiatan ini yang luar biasa. Saya mohon ini bisa dikawal terus-menerus Pak Abdai. Biar kami ketika kami merasa sendiri, kami merasa ketika kita melakukan aksi tidak merasa sendiri, tapi merasa kuat dan merasa bersemangat karena ada orang-orang yang luar biasa di belakang kami. Itu Pak yang bisa saya sampaikan, intinya adalah kolaborasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bravo untuk penggiat lingkungan Jepara. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.